Saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Mengimbangi Tatapan Laki-laki hingga Ibu dalam Pembuatan Film, sebuah retrospeksi aktor perempuan, atau Balancing the Male Gaze to Motherhood Filmmaking, a Retrospection of a Female Actor. Perempuan dalam layar film Indonesia hadir dengan beragam fungsi, mulai dari pemanis cerita hingga sumber inspirasi utama. Tiga Darah 1957 hingga Atirah 2016 misalnya, yang menjadikan kisah perempuan sebagai pematik cerita dan bahkan sebagai poros bergulirnya narasi film. Walau begitu, kebanyakan film dengan tokoh sentral perempuan ini masih digarap oleh sutradara laki-laki. Untuk itu perlu dilihat bagaimana sesungguhnya proses di balik layar produksi film yang melibatkan perempuan sebagai karakter utama, namun diolah oleh sutradara laki-laki. Dan bagaimana pemeran perempuan dalam produksi tersebut? Apakah produksi film Indonesia selalu berpihak pada tatapan laki-laki atau the male gaze? Dan bagaimana upaya aktor perempuan untuk mengimbangi hal tersebut? Apakah aktor perempuan memiliki ruang dalam proses kreatif? Ataukah jangkauannya terbatas, layaknya sebuah wayang yang mengikuti alur gerak sang dalang? Tulisan ini adalah sebuah catatan reflektif saya sebagai seorang aktor yang terlibat sejumlah produksi, baik dengan sutradara laki-laki maupun perempuan. Pengalaman tersebut membantu dalam mendapatkan sudut pandang yang beragam dan menyadarkan bahwa ada sejumlah opsi yang dapat diaplikasikan untuk mendukung inklusivitas gender. Dari pendekatan seorang aktor yang masuk dalam layar, diskusi mengenai perempuan dalam film Indonesia pun sangat perlu memperhatikan bagaimana lingkungan dan proses kerja di balik layar yang memiliki banyak stigma dan perlu untuk diperhatikan bersama supaya tidak selalu berputar pada pola yang sama. Subjudul yang pertama, Berani Telanjang dan Keragaman Sudut Pandang. Film Siti 2014 menjadi awal keterlibatan saya dalam produksi film fiksi panjang yang disutradarai oleh Edi Cahyono. Dalam satu tubuh perempuan, Siti memiliki identitas yang berlapis, dan setiap lapisnya memiliki kompleksitas. Sebagai seorang pedagang asongan peyek jingking, lady companion karaoke, ibu, istri, menantu, serta sejumlah peran lain yang abu-abu. Begitu saya membaca naskahnya, saya kagum dengan penggambaran karakter perempuan yang sangat detail, pun dengan adegannya. Menariknya, ini ditulis oleh seorang laki-laki. Saat itu saya dan Edi Cahyono memiliki banyak sekali diskusi tentang bagaimana karakter Siti. Edi sering pula menanyakan apa yang terjadi pada diri saya jika menghadapi masalah serupa. Diskusi yang konstruktif ini membuat saya merasa memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran dan nurani saya. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk mengikuti beberapa pemutaran film Siti, bertemu langsung dengan penonton dan berdiskusi, baik dalam forum maupun personal. Di antaranya saat pemutaran di Rotterdam, seorang perempuan menghampiri saya seusai pemutaran. Ketika tinggal kami berdua, dirinya lantas menceritakan kisah hidupnya hingga menangis. Cerita serupa juga banyak saya dapatkan melalui kotak surat elektronik. Hal inilah yang membuat saya semakin yakin akan kekuatan sebuah film, bahwa film bisa membuka suara para perempuan yang saya temui ini. Setelah sekian lama tertutup, karena merasa bahwa hal tersebut harus ditutup rapat, tak layak untuk diceritakan. Di samping itu, ada pula respon yang lain, yaitu mengenai keberanian saya beradegan dalam film tersebut. Saya dinilai berani karena di sejumlah adegan saya mengenakan pakaian terbuka dan juga memiliki sejumlah adegan yang cukup intim dengan kawan main saya. Tapi mengapa berani dalam seni peran diukur dengan parameter tersebut? Dari durasi 95 menit film tersebut, saya merasa melakukan keberanian saya yang lain, misalnya dengan mengolah kerentanan atau vulnerability emosi saya.
Lebih lanjut lagi ketika saya mendengar sebuah obrolan informal di sebuah warung kopi tentang perbedaan film komersil dan film independen atau disebut juga art house cinema. Diskusi mengerucut pada argumen yang menyatakan bahwa salah satu hal yang membedakan film independen dan film komersil adalah adegan telanjang atau nudity. Film independen yang tidak melalui badan sensor memang lantas kemudian memberikan ruang terhadap hal ini. Namun, terlalu sempit jika art house film kemudian memiliki stereotip nudity. Sehingga ada pemaknaan bahwa art house film adalah film yang memiliki adegan telanjang dan kebebasan berekspresi diukur pada luasnya permukaan kulit yang ditampilkan di layar. Saya mengakui, banyak juga pembuat film yang sudah sadar bahwa kebebasan berekspresi dan keberanian tidak diukur dari hal-hal tersebut di atas. Namun masih banyak juga yang memiliki pemaknaan yang tumpul, yaitu melekatkan definisi kebebasan berekspresi dengan ukuran ketelanjangan. Hal tersebut yang perlu ditilik ulang. Dalam sebuah proses kreatif kolaboratif seperti produksi film, pemaknaan terhadap tubuh perlu diperhatikan, diakui, dan didiskusikan, karena tubuh bukan semata-mata objek seksual. Sejauh ini, hampir di setiap produksi film yang saya ikuti, saya memiliki ruang diskusi dengan sutradara. Saya menyampaikan perspektif saya tentang sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Misal, sutradara menginginkan sebuah adegan berciuman. Lantas saya menanyakan, apa tujuan adegan tersebut? Kemudian diketahui bahwa sutradara menginginkan adegan yang intim antara laki-laki dan perempuan. Intim yang bagaimana? Apakah gairah? Apakah sayang? Atau bahkan sejumlah hal yang belum memiliki kosakata? Apakah satu-satunya cara menunjukkannya adalah dengan menautkan bibir? Apakah membuka diri selalu disimbolkan dengan membuka baju? Atau bisa dengan cara yang lain? Selain itu, yang perlu diperhatikan, apakah sutradara mengarahkan adegan tertentu karena menempatkan dirinya sebagai penonton, yang mana jika dia sutradara laki-laki, maka dia akan menggunakan tatapan laki-laki, the male gaze, dan akan terpuaskan dengan parameter kepuasannya sebagai seorang laki-laki. Konsep the male gaze diusung oleh Laura Mulvey dalam esai Visual Pleasure and Narrative Cinema, yang menggunakan metode psikoanalisis untuk membaca tentang scopophilia, yaitu kesenangan seksual ketika melihat atau menonton sesuatu. Studi Mulvey menunjukkan bahwa sebagian besar film populer Hollywood dibuat dengan cara memuaskan scopophilia maskulin. Lebih lanjut lagi, Mulvey mengelaborasi argumennya bahwa ada ketidakseimbangan seksual. Kesenangan dalam melihat telah terbagi antara laki-laki yang aktif dan perempuan yang pasif. Perempuan sebagai gambar dan laki-laki sebagai yang membawa tampilan tersebut atau asumsi atas tampilan tersebut. Women as image, men as the bearer of the look. Lantas bagaimana dengan penonton perempuan? Hal tersebut yang perlu disadari dan dieksplorasi, dan tidak berhenti pada sebuah pengadeganan yang seragam, karena makna keintiman pun sangat beragam. Pemaknaan serta transformasi ke bentuk visualnya pun punya banyak cara. Sudut pandang laki-laki dan perempuan bisa berbeda. Dalam drama seri HBO Invisible Stories 2020, produksi Singapura, penulis cerita sekaligus sutradara Ler Ji-Yuan menyampaikan ke saya bahwa sebelumnya dia menuliskan di naskah bahwa ada adegan berciuman antara saya dengan kawan main saya. Namun adegan tersebut urung setelah dirinya berdiskusi dengan istrinya. Awalnya Ler menuliskan adegan berciuman untuk menunjukkan bahwa ada hubungan asmara yang lekat antara dua pekerja migran di Singapura. Lantas istrinya memberikan masukan bahwa adegan berciuman tersebut justru bisa menjadi kekeliruan atau blunder dan berpotensi mendukung penghakiman masyarakat umum tentang stereotip pekerja migran di Singapura. Adegan berciuman lantas dieksplorasi menjadi adegan keintiman yang lain yang dinilai lebih murni atau pure dan bebas dari penghakiman atau judgment.
Saya sangat sepakat dengan keputusan Ler, dan itu pula yang ada dalam pikiran saya saat itu. Saya merasa beruntung Ler membuka diri untuk berdiskusi dan mengakomodasi sudut pandang istrinya. Untuk itulah dalam proses kreatif pembuatan film, sudut pandang dari perempuan sangat signifikan. Dan hal tersebut bisa dilakukan dengan mengakomodasi suara perempuan yang dilibatkan dalam tim kerja pengadeganan, termasuk aktor perempuan. Subjudul yang kedua, Dekonstruksi Stigma dan Motherhood Filmmaking. Awalnya, perfilman Indonesia bak hutan belantara bagi saya. Tak ada rute yang jelas atau sistem yang baku bagi seorang aktor untuk menapaki karirnya. Misalnya dengan melalui manajemen artis sebagaimana yang terjadi di Jepang, atau union seperti di Hollywood yang mengelola dan melindungi pekerja seni peran. Di Indonesia ada beragam cara untuk menjadi aktor. Sebelum saya benar-benar terjun ke dunia seni peran saat itu, saya mempelajari dunia perfilman Indonesia yang ternyata memiliki sejumlah stigma, terutama untuk para perempuannya. Banyak saran yang saya terima ketika saya merintis perjalanan saya menjadi seorang aktor. Ada yang menyarankan untuk membeli followers di Instagram karena sejumlah produksi film memiliki kriteria jumlah follower bagi para aktor yang terlibat. Ada pula yang menyarankan untuk membuat skandal untuk membantu proses promosi. Saran tersebut menunjukkan bahwa dunia film sangat rentan. Dalam bukunya, Menjadi Bintang Kiat Sukses Jadi Artis Panggung Film dan Televisi, Edi Karsito mengungkapkan kerentanan dunia film yang juga diasosiasikan sebagai industri hiburan. Dirinya menuliskan, semangat kerjasama menjadi sangat penting manakala industri hiburan kita semakin kompetitif, syarat kolusi, nepotisme, dan perkawanan. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi praktek-praktek tak sehat dengan modus penipuan. Di industri hiburan, talent diibaratkan produk barang jasa. Karena sifatnya sebagai barang dagangan, talent harus rajin mengaktualisasikan diri dengan cara berpromosi. Demikian yang disampaikan Karsito. Selain rentan, ada relasi kuasa di dunia film. Ada yang membutuhkan dan dibutuhkan, namun tanpa mekanisme yang baku. Dunia film juga riskan pelecehan seksual, sebagaimana yang dialami sejumlah rekan aktor seperti Mian Tiara dan kawan lainnya. Karena itulah gerakan sinematik nggak harus toksik menjadi sangat penting untuk mewujudkan industri film yang aman dan kondusif. Gerakan ini merupakan inisiatif kampanye untuk melawan kekerasan seksual di lingkungan komunitas dan kegiatan perfilman. Satu dari sekian stigma yang juga saya rasakan adalah ketika saya memutuskan untuk menikah. Sejumlah orang mempertanyakan pilihan saya untuk menikah, karena di saat yang sama saya sedang merintis karir. Hal tersebut menggiring pada argumen bahwa menikah dan memiliki karir yang sukses terletak pada dua kutub yang berlawanan. Mengapa ada konstruksi argumen seperti ini? Apakah ketika seorang perempuan menikah, maka serta-merta dia akan mengurusi urusan domestik dan tidak bisa mengembangkan karirnya? Apakah ketika aktor perempuan menikah, maka dirinya akan dimiliki suaminya secara eksklusif dan tidak dapat lagi bekerja sama dengan sutradara atau pekerja film lainnya, serta tidak dapat dimiliki lagi oleh penonton dan penggemarnya? Jika demikian, maka perempuan disamakan layaknya barang yang bisa dimiliki dan tidak berdaya. Cara pandang seperti ini yang menyudutkan posisi perempuan. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Eleanor Peters dalam esai yang berjudul I Blame the Mother, Educating Parents and the Gendered Nature of Parenting Orders, yang menunjukkan adanya konstruksi sosial dan ketidakseimbangan pengasuhan anak, dan perempuanlah yang disalahkan. Saya mujur, karena selama masa kehamilan, saya masih bisa mengikuti kegiatan syuting. Sebelumnya, saya pun mengira bahwa perempuan yang hamil harus banyak istirahat. Hal ini juga termasuk stigma yang menunjukkan bahwa orang hamil seperti orang sakit. Sebagaimana yang disampaikan James Hanlon dalam artikelnya The Sick Women,
Pregnancy Discrimination in Employment, yang merujuk pada argumen tentang ketidaksetaraan struktural antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan disudutkan atas kehamilannya, dianggap lemah, sehingga laki-laki memiliki akses pekerjaan yang lebih luas karena dianggap lebih normal. Stigma tersebut tidak terbukti, karena banyak perempuan, termasuk saya, yang tetap dapat beraktivitas selama kehamilan, dan bahkan memiliki bayi sekaligus. Awal tahun 2017, saya terlibat sebuah produksi film yang disutradarai oleh Kamila Andini di Bromo, Jawa Timur. Dari situ saya melihat langsung bagaimana dua tanggung jawab yang besar dilakukan bersamaan, sebagai sutradara dan juga sebagai seorang ibu. Di banyak kesempatan Kamila Andini membuat formulasi ide, melakukan briefing ke tim produksi, dan mengarahkan para aktor sambil menggendong serta menyusui bayi keduanya, Binar, yang berusia 7 bulan saat itu. Sedangkan anak pertamanya, Rintik, juga selalu ikut kemana kami berpetualang, dari satu set ke set yang lain, sambil dijaga oleh ayahnya, Iva Isvansyah, yang sekaligus menjadi produser dalam produksi film ini. Pada kesempatan lain, 1 minggu setelah saya melahirkan, Kamila Andini menelpon saya, menanyakan apakah saya akan rehat sejenak dari produksi film setelah melahirkan. Saya menyampaikan kalau saya tidak memancang waktu tertentu untuk cuti pasca melahirkan. Namun saya tetap ingin memberikan ASI eksklusif untuk anak saya. Saya sadar bahwa kelekatan antara ibu dan anak sangat penting di awal kehidupan bayi. Sementara itu, syuting merupakan ruang aktualisasi diri saya dan membuat saya merasa berdaya. Sebelum saya minta, Kamila Andini dan tim telah mempersiapkan kamar, di mana anak saya dapat beristirahat dan sekaligus menjadi ruang laktasi. Selaku sutradara, dirinya juga memberikan opsi bahwa saya bisa mengikuti proses latihan, baik ketika reading maupun ketika latihan on-set, sambil menggendong atau menyusui anak saya. Maka pada minggu ketiga setelah saya melahirkan, saya mengikuti proses syuting dengan membawa serta anak saya ke lokasi, bersama dengan support system yaitu ibu saya, yang menemani anak saya di kamar ketika saya syuting. Lalu di antara jeda take, saya dapat memberikan ASI kepada anak saya. Ketika tulisan ini dibuat, anak saya berusia 20 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, setidaknya ada 8 produksi film yang saya ikuti, dan saya masih menyusui anak saya hingga saat ini. Saya berencana menyusui anak saya hingga usia 2 tahun, sebagaimana yang dianjurkan oleh World Health Organization atau WHO. Untuk itu, saya belum pernah pisah kota dengan anak saya. Jika saya melakukan syuting di luar kota, maka anak saya turut serta bersama ibu atau suami saya. Mereka terkadang ikut ke set atau bisa juga di penginapan. Yang jelas kebutuhan ASI harian dan kelekatan terpenuhi. Praktek seperti inilah yang membuat Kamila Andini dan saya bersemangat untuk menggaungkan motherhood filmmaking, di mana bekerja di dunia film dan menjadi ibu adalah 2 hal yang memungkinkan, dan justru menjadi ruang untuk menjadi berdaya bagi para perempuan. Bagian terakhir, kesimpulan. Perempuan dalam film dan perfilman Indonesia seolah berada di sebuah tanah lapang yang luas, tak lagi dalam ruang sempit yang membatasi geraknya. Namun di saat yang bersamaan, kaki dan tangannya ternyata masih terikat oleh sejumlah stigma yang menjerat dan membuatnya tak dapat bergerak bebas. Sejumlah stigma tentang perempuan dalam film dan perfilman ini mungkin sekedar obrolan informal di warung kopi. Akan tetapi justru hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tentang perempuan dalam film dan perfilman terinternalisasi, baik oleh masyarakat luas atau bahkan oleh pekerja film itu sendiri, yang mana mereka memiliki potensi untuk mereproduksi nilai-nilai tersebut. Tentang parameter keberanian dan seni yang didefinisikan dengan luasan permukaan kulit yang ditunjukkan, tentang tubuh perempuan sebagai objek seksual, tentang pengkotakan pilihan perempuan yang meletakkan karir dan keluarga pada kutub yang berbeda. Namun dari sekian bahasan di atas, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada sejumlah pilihan yang memungkinkan untuk dilakukan
dan perlu terus dilanjutkan sehingga inklusivitas gender tidak lagi semu. Sejumlah langkah real yang perlu dilanjutkan adalah tentang akomodasi sudut pandang perempuan dalam proses berkarya, sejak dari penulisan naskah hingga pengadeganan. Walaupun misal pemimpin produksi laki-laki, namun sudut pandang perempuan sangat penting untuk proses dekonstruksi, rekonstruksi, dan reproduksi nilai. Di samping itu, ruang diskusi yang diselenggarakan secara rutin diperlukan sebagai proses reflektif bagi pekerja film untuk dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif dan inklusif bagi perempuan. Diskusi dapat dilakukan di beragam ruang, di komunitas film, festival film, dan juga sekolah film. Motherhood filmmaking pun perlu mendapat perhatian dan dorongan, karena filmmaking mampu memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya. Misal, layaknya mall atau tempat publik lain seperti bandara, ketersediaan ruang laktasi akan sangat membantu para pekerja film perempuan yang memiliki anak untuk dapat terus berdaya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.